Pengalaman aku mengikuti kegiatan DDCS tahun 2023. Halo, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, aku Endah. Dan di video ini aku mau cerita pengalaman aku mengikuti kegiatan dialog dan jelajah sejarah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY tahun 2023. Emang bener sih kata orang kalau Jogja nggak bisa diem. Ada aja eventnya dan kegiatan-kegiatan yang sayang banget kalau dilewatin dan nggak ikut. Untuk selanjutnya, dialog dan jelajah sejarah aku singkat jadi DDJS ya. Ini flyer DDJS tahun 2023. Kegiatan ini ada syarat dan seleksinya, yaitu suruh membuat esai, terus mengirimkan CV, dan juga membuat lembar motivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini tuh gratis. Tema tahun ini adalah tradisi rempah di kawasan Sumbu Filosofi, Ramuan Boga, dan Usada di masyarakat tradisional Yogyakarta. Kenapa tradisi rempah? Karena ternyata pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan untuk jalur rempah pada zaman kuno di Nusantara ingin diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dan kenapa kawasan Sumbu Filosofi? Karena pada tanggal 18 September 2023 kemarin, Sumbu Filosofi Yogyakarta itu disahkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dari Tugu sampai dengan Panggung Krapyak. Nah, untuk mendukung program tersebut, Dinas Kebudayaan DIY mengadakan DDCS dengan tema itu tadi. Hari pertama DDCS diawali dengan pembukaan acara di Gedung Bima, kantor Dinas Kebudayaan DIY. Acaranya dibuka oleh pejabat terkait, yaitu Pak Cahya dan Pak Gede. Kemudian setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber. Narasumber pertama adalah Pak Sri Margana. Beliau adalah doktor dan juga dosen sejarah di UGM, menjelaskan materi tentang kawasan Sumbu Filosofi yang bersumber dari buku Yogyakarta City of Philosophy. Beliau menjelaskan makna-makna kawasan tersebut dan tentunya berkaitan dengan sejarahnya. Terus seluruh peserta diberi buku karya Pak Sri Margana, terbitan Dinas Kebudayaan DIY, dan dapat tanda tangannya juga. Semua peserta dapat buku ini. Lanjut ke narasumber kedua, ada Mas Ridwan, seorang filolog Jamu Pawukon. Beliau datang langsung dari Kulon Progo. Kemarin Mas Ridwan tuh bawa contoh rempah-rempah yang digunakan untuk membuat jamu. Next kegiatan itu habis duhur adalah jelajah sejarah. Kita para peserta diajak ke kawasan Sumbu Filosofi. Start jelajah kita dari parkiran titik nol Yogyakarta. Di bayangan aku sebelumnya, jelajah sejarah ini tuh menyusuri tempat-tempat bersejarah. Iya, emang menyusuri tempat-tempat sejarah ini. Tapi di bayangan aku tuh kayak walking tour gitu. Jadi didampingi dan dipandu oleh edukator. Tapi ternyata lebih seru. Karena sebelumnya kita udah dibagi kelompok dan jelajah sejarah ini tuh tugas kelompok. Dan jelajah sejarahnya itu kayak tugas teka-teki gitu loh. Kalau udah selesai, kan pertamanya dapat petunjuk nih, suruh menyelesaikan tugas ini. Kalau udah selesai, baru tuh bisa dapat petunjuk kedua. Terus ya gitu sampai akhir. Dan kemarin tugas pertama kelompok aku adalah ke Keraton Yogyakarta, mencari informasi dan foto langsung dengan kelompok di Gedung Patehan. Nah, setelah itu kita disuruh ke Museum Sono Budoyo untuk mendapatkan petunjuk dan tugas berikutnya. Kita menuju ke keraton dan dari keraton ke Museum Sono Budoyo menggunakan kendaraan yang cuman bisa ditemui di daerah sana, yaitu namanya angkutan tole. Kayak ini nih. Aku kasih fotonya. Tugas kedua di Museum Sono Budoyo itu review terkait tugas pertama. Terus next tugas adalah kita disuruh gambar Paraning Dumadi atau kawasan dari Tugu sampai Keraton. Setelah itu dipresentasikan, tugas berikutnya kita menyusuri Bringharjo, mencari rempah-rempah yang sesuai dengan petunjuk. Kemarin kelompokku mencari wedang setup di pasar Bringharjo. Dari pasar Bringharjo mengumpulkan tugas review di Taman Budaya
Langsung habis itu selesai balik ke parkiran dan menuju ke tempat berikutnya. Kegiatan berikutnya kita di Kampung Mataraman. Di sana kita ganti baju dan berkain. Ada dialog bersama Profesor Baikuni dan Purutno dari kebun kita tentang rempah-rempah dan pengelolaannya. Terus lanjut sampai malam, ditutup dengan dinner bareng, makan malam bareng, dan kembali ke bis menuju penginapan. Nginepnya di Hotel Fortuna Grand Malioboro. Next, hari kedua, lebih santai sih di hari kedua ini. Peserta diajak ke Imogiri di Rumah Cagar Budaya. Mau banget tapi aku lupa namanya. Rumah Cagar Budaya apa aku lupa. Di sana kita melihat cara membuat jamu tradisional. Jadi ada ibu-ibu, si sih. Dia adalah penjual jamu tradisional. Nah, di situ kita melihat dan juga bisa praktek cara membuat jamu. Selesai kegiatan membuat jamu, ada fun games, terus ada FGD. FGD-nya ini per kelompok. Kegiatan hari kedua ditutup dengan pengumuman 5 orang yang dipilih menjadi juara sesuai dengan skor penilaian. Nah, itu tadi sedikit cerita aku atau pengalaman aku mengikuti kegiatan dialog dan jelajah sejarah tahun 2023. Oh ya, dan maaf, aku tadi lupa nyampein, acara ini tuh terlaksana tanggal 24 Oktober sampai 25 Oktober 2023. Nah, sebelum acara tersebut atau di tanggal 23 Oktobernya itu ada technical meeting. Dan di technical meeting itu para peserta dibagi kaos, jadi seragaman kaos. Nanti aku kasih fotonya deh. Dikasih tas, go-kart, sama buku dari Pak Sri Margana tadi. Dan kita juga dikasih uang jajan. Kegiatan ini sangat positif banget. Aku belajar banyak banget, nggak hanya pengetahuan yang bersifat materi, tapi juga experience. Dan aku jadi punya kenalan dan teman-teman yang hebat-hebat. Terima kasih sudah mendengar cerita aku sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye!